Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu
mahoboru rapon helanki Siana dua gak bisa dah oborku tuhe lagi tunggu marna tua tuai asa boy dapot ngadiro hamuna tubuh malaklah tubuh sikoru tubuh anak mahamu tubuhan boru nasangap jaman tua dijolotna nang dijoloni Tuhan gabe mahoboru gabe mahoboru gabe mahoboru rapon helanki Telah tiba saatnya untuk menyatukan cinta kita, kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Kasih anugerah dari Allah Bapa telah menyatukan insan yang berbeda untuk mengarungi hidup di dalam dunia, menggenapi semua rencananya. Oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan segala jalannya, kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita selamanya. Telah tiba saatnya untuk menyatukan cinta kita, kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Kasih
kedua gereja. Dipersilakan dari dengan didampingi oleh orang tua untuk masuk ke rumah Tuhan untuk diantar ke tempat kursi yang sudah tersedia. Mari dipersilakan. Mari kita bangkit berdiri, kita menghadap dalam hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu, ya selalu sertaku. Yesus selalu sertaku. Mari persilakan semua keluarga mempelai pria di sebelah kiri saya. Prabowo atau keluarga mempelai wanita di sebelah kanan saya. Sekali lagi keluarga mempelai pria di sebelah kiri saya. Di sebelah kanan saya keluarga Prabowo atau keluarga mempelai. Sebelum kita masuk pada ini, yang pertama kita minta supaya kita menjaga ketertiban suasana ibadah. Oleh sebab itu, handphone bisa disalurkan atau dimatikan supaya kita menghargai kurang lebih 100 jam kita ibadah, menjaga ketertiban, terhindari hidup supaya kita nikmati hikmat beribadah dalam ibadah berkata tidak terus. Ya, kita akan melaksanakan pada pemberkatan nikah kudus dari sekian pertemuan tahunan dengan Yulianti Asbuat. Sebelum kita ibadah, saya bersilakan. Setahu saya laki-laki. Saya minta aja kepada saya lebih setahu saya selama ini laki-laki nanti baru geser karena terlalu banyak guru ya. Satu aja guru yang biasa saya lihat orang tua belajarkan seperti nanti selesai baru geser. Betul bapak-bapak ibu-ibu kalau yang kurang juga sekurang keras. Sebelum kita masuk dalam ibadah pemberkatan nikah, kita akan
melaksanakan pendatanganan administrasi bagi orang tua dan pengantin yang sudah diatur oleh majelis. Seperti yang sudah disampaikan, sebelum acara pernikahan kudus dilaksanakan, yang pertama kita akan menandatangani formulir A dan formulir B. Formulir A untuk keluarga pria. Pernikahan kudus, nama Deni Septiari Pardemuan Tambunan. Tempat tanggal lahir Besitang 05 September 1993. Putra dari Suyadi Tambunan, Ibu Miseri Boru Daili. Alamat Perumahan Grilla Rumah Kita Blok B 16, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Hendak menikah dengan nama Julianti Hasibuan, SAK, SPD. Tempat tanggal lahir C. Semayang 07 Juli 1995. Putri dari Bistok Hasibuan dan Marintan Boru Simangunsong, SPD. Alamat Perumahan Grilla Rumah Blok 16, Pangkalan Kerinci. Mohon pernikahan ini diteguhkan di Gereja Pantekosta GPDI Jemaat El Shaddai, Pangkalan Kerinci pada hari Sabtu 10 Agustus 2024. Dibuat di Pangkalan Kerinci Sabtu 10 Agustus 2024. Kami minta supaya keluarga pihak pria untuk maju ke depan. Mempelai laki-laki juga supaya ke depan. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Silakan duduk. Formulir B untuk pihak perempuan. Supaya siap-siap juga nanti ya setelah selesai kami bacakan. Formulir B untuk pihak perempuan. Pernikahan kudus, nama Julianti Hasibuan, SAK, SPD. Tempat tanggal lahir C. Semayang 07 Juli 1995. Putri dari Bistok Hasibuan dan Ibu Marintan Boru Simangunsong, SPD. Alamat Perumahan Grilla Rumah Kita Blok B 16, Pangkalan Kerinci. Hendak menikah dengan nama Dani Septiari Pardemuan Tambunan. Tempat tanggal lahir Besitang 05 September 1993. Putra dari Suyadi Tambunan dan Ibu Miseri Boru Daili. Alamat Perumahan Grilla Rumah Kita Blok B 16, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Mohon pernikahan ini diteguhkan di Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Jemaat El Shaddai, Pangkalan Kerinci pada hari Sabtu 10 Agustus 2024. Dibuat di Pangkalan Kerinci Sabtu 10 Agustus 2024 supaya ke depan keluarga pihak perempuan, ayah dan ibu serta mempelai perempuan. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Demikianlah penandatanganan formulir A
dan formulir D telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian kita akan mulai ibadah pemberkatan nikah dan setiap pertemuan tahunan dengan Buyanti Iswan yang memimpin ujian dan seluruh timnya saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur sapa di hari ini, di hari yang berbahagia ini bagi keluarga kedua mempelai, secara khusus kedua mempelai saat ini yang sebentar akan menerima janji pernikahan kudus. Dan kita semua jemaat yang hadir, semua keluarga yang hadir turut bersuka cita. Dan bukti sukacita kita, bukti rasa syukur kita, layak dia Tuhan kita sembah, layak dia Tuhan kita muliakan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab hari ini ada oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu yang menjadikan hari ini boleh ada. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Layak kami datang kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami. Haleluya, glory, oh terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami, sebab kami ada oleh karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah. Bahwa kami ada saat ini semua oleh karena anugerah-Mu. Hari ini boleh Tuhan jadikan semua karena kasih kebaikan-Mu. Hari-hari kami berlalu bersama Tuhan, bahkan dalam segala hal Allah senantiasa setia. Mimpi kami memberikan kehidupan Bapa, sehingga kami ada sebagaimana saat ini. Ya Tuhan, kami bersuka cita bahwa anak kami, yaitu putra dari saudara kami Bapak Estambuna, untuk menghadap tahta Tuhan, untuk meminta berkat-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, oh haleluya, Kau memberkati anak kami ini pada pagi hari ini.
yaitu dari Lambuna, dengan Tuhan Yesusnya yang telah kau pertemukan, guru Hasibuan ya Bapa. Ya Tuhan kerinduan kami, biarlah keluarga yang membahagiakan orang tua, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, kebanggaan bagi kami, seluruh dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu kami undang kuasa Roh Kudus, hadirlah Engkau menjamah, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, ya Tuhan, teguhkan pokok kalimat percaya kami untuk menyerahkan anak kami ini dalam tangan kasih-Mu melalui hamba-Mu, supaya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, berkat yang indah, berkat yang ajaib ya Bapa, dalam segala hal Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, kami mau bersatu hati untuk memuliakan Engkau, memuja Engkau pada saat siang hari ini ya Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada saat siang hari ini. Engkau tolong mereka setiap persiapan. Ah
pujian dari kaum janda, kaum ibu sarkap. Betapa sulit pun jalan hidup nanti yang akan dihadapi kedua mempelai ini. Kita berharap mereka senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kita sambut pujian, persembahan pujian dari Rayam 19. Ku tahu siapa yang memimpin. Yeah.
janji sehidup semati. Selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. Selamanya, selamanya aku juga mencintaimu. Selamanya, selamanya kasih Yesus menyatukan kita.
Di dalam membangun bahtera rumah tangga, tetapkanlah firman Tuhan menjadi dasar yang kokoh di dalamnya. Kita setuju yang saya mengatakan, ketika menghadapi kehidupan, jika kita menjalani kehidupan, maka firman Tuhan tuntunan dalam setiap langkah kita menjadi kedua mempelajari. Ketika Tuhan hadapi kehidupan ini, jalan mana harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tepat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu mempelaiku, cintamu menguasaiku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti pada pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalirimu. Mari Bapak sekalian, mari kita Haleluya. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan bagi kami. Amat terlebih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dalam acara perbulan berkata tiga anak kami. Tuhan, Kaulah Allah yang selalu berkarya dalam hidup mereka. Amat terlebih bagi kedua mempelai Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan mereka. Ketika mereka membangun rumah tangga, biarlah rumah tangga mereka dibangun di atas firman yang dari Tuhan, sehingga hidup mereka berbahagia di bumi dan surga menjadi milik mereka. Tuhan, berkarya Engkau siang hari ini Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan, sampai yang terbaik bagi kami. Amat terlebih bagi mulai Tuhanlah yang berkarya buat firman-Mu bagi mereka. Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, pada saat siang hari ini demi kedua kami Tuhan, umat-umat Tuhan yang hadir, Tuhan berkati kami, karuniakan kami roh pengertian supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Merupakan suatu kebahagiaan bagi orang tua kalau anak sudah dewasa. Itulah makanya hari ini suasana yang sangat berbahagia ini kita bersukacita atas sukacita keluarga Pak Tabunan sebagai majelis gereja di tempat ini, Ibu Tabunan sebagai koordinator Ransumnas dan keluarga besar S2. Ya. Mereka bersukacita, kita perlu bersukacita. Sebelum saya melaksanakan pemberkatan DKI ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara.
dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dan pedangnya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ada pernikahan itu? Kalau orang sudah dewasa, orang tua berikan anaknya supaya ketemu pasangan hidupnya. Kenapa kalau nikah itu sungguh merepotkan? Memang saudara-saudara, kalau kita lihat di Alkitab, ketika Tuhan melihat semua ciptaannya, makhluk-makhluk yang lain, ternak, ikan-ikan, semua berpasangan. Tuhan mengatakan, tidak baik ini. Dia berkata, tidak baik ini. Yang mana tidak baik? Jadi orang Kristen menikah itu ada di dalam karakter kita masing-masing. Kalau sudah berdosa, mulai jatuh cinta dengan lawan jenis, itu merupakan anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang melaksanakan itu. Kalau seorang sudah dewasa ingin menikah, awal ini dari Tuhan ditaruh di dalam pada situ sendiri. Karena awalnya itu tidak baik. Kalau secara ini semakin bisa pertama sendirinya. Kalau kita sendiri, sama kita sendiri ngomong saja. Bahasa apa kita? Kira-kira demikian kondisi daripada sesuatu yang seperti ini. Maka kita mengatakan, tanpa kondisi jadi damai dan kondisi. Maka Tuhan katakan, kalau menurut Tuhan tidak baik, maka dia berencana. Ide ini datang Tuhan. Ide itu dasar. Maka dia katakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan berpikir, langsung Tuhan membuat suatu tindakan. Maka dengan hikmat dan kedewatan Tuhan, karena dia berkuasa langit atas bumi, sudah bobo sini ada di Tuhan juga bekerja, dia operasi, tunggu dari Palestina, Yamena dan Bima Khusus. Itu keluar darah. Itu menunjukkan ada kesibukan. Jadi
ada disibukan. Ada Mari Raja, ada Bahan Sabo, ada Sabo, dari pagi ini dari pagi sudah sibuk. Dengan kehebatannya, dengan hikmatnya, tidak perlu campur tangan dokter. Dan namanya hawa. Itu dilakukan hanya untuk kebutuhan dan masyarakat. Begitu perhatian Tuhan itu kepada Allah. Dan begitu sudah dijadikan Hawa ini, Hawa pun tidak tahu, Adam pun tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi besok. Dan tiba-tiba Tuhan datang kepada Adam yang Tuhan ini pasangan ini. Pasti kaget di sana, kaget dan bingung dan tertawa. Tertawa kaget dan bingung. Dari mana selama itu sudah saya sendiri. Tetapi karena itu adalah pekerjaan Tuhan, maka Adam pun tidak ada perubahan. Dalam ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia Tuhan mertuaku, dan dari itu ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dia sambut sekali. Dia sambut. Inilah Tuhan berkata, kita buat kamu sudah kosong. Kira-kira begitu. Bapak sudah berdoa, Tuhan, di mana Tuhan khususnya anak saya? Saya akan. Tapi itu, hasil ini, tetapi ketemulah dengan diri yang cantik boleh semua. Ternyata itu siapa? Tapi mana saya tidak tahu. Itu semua bagian daripada campur tangan Tuhan. Sehingga hari ini kita turut bersuka bahwa pertemuan daripada si Yohani ini dengan si Yuli ini adalah bukan kebetulan, tetapi bagian daripada jadwal. Kalau biasanya dunia itu lagi biasa, tadi yang gampang sekali. Memang dari dulu kan kita awal dengan diri dia, kelas memang dan saya sudah dapat tugas yang cantik. Hari ini kita bersuka cita, pakai berbahaya, dan orang tua senang, kita semua senang sekali. Diawali dengan sukacita. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka inilah Tuhan berituaku, kata apa ketawa dia. Kami dikatakan dalam ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Setelah terjadi pertemuan itu, tidak lanjutnya kami menjadi keluarga bersama. Ada perintahnya sendiri, sekarang ada temannya, sekarang dan tak sendirian. Jadi tidak sendirian. Hari ini akan dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan itu. Seorang laki-laki menikah dengan ayah dan ibunya dan bersambung dengan istrinya. Dan yang bersambung ini dua pribadi yang berlainan jenis yang bersambung ini sekarang dua pribadi yang berbeda karakternya.
yang berbeda emosinya, yang berbeda pandangan masing-masing. Menjadi bersatu. Bersatu itu bukan hanya bersatu. Cuma menjadi keluarga. Nah, biasanya kalau sudah ada kumpul satu dua, itu bisa terdeteksi. Bisa terdeteksi. Tapi kalau misalnya kita ada beberapa keluarga yang menjadi urusan bagi kita, ternyata tidak perlu lagi. Sepertinya ada warna kehidupan dari Juli atau Abraham. Jangan ada konflik dalam keluarga. Karena bukan masalah uang. Kalau harus semuanya, tapi ada konflik. Karena belum salah dengan dia. Dan saudara. Itu semua dibuat ribut keluarga. Tadi memang akhirnya Tuhan tolong sama dan perusahaan. Dan sebagai dalam siapa dengan Islam. Karena kata-kata ini kata sama. Jangan berkata, kata yang manusia yang melakukan. Ada yang berkata, ya Tuhan lah, akhirnya tidak ada. Itu masalah. Padahal itu Abraham wanita. Ada sebuah kejadian sedikit ada konflik menurut mereka. Jangan. Ayat bisa berkata, ayat itu seorang yang amat berkata, seorang saya tunduk kepada wanita Rasul. Mereka berkata, Tuhan, tapi suatu juga harus dikonflik dalam hati. Konflik apa? Dan dia bersuara. Mengucapkan keluhan kesehatan daripada si ayat. Di sini ayat berkata, masih berterima engkau berdoa Tuhan itu. Tuhan itu. Dan mana kau? Beri. Ini sekali berusaha sebagai istri kepada suami ketika suaminya sakit. Susah. Mari kau untuk ayo tidak menyambut dengan bahasa emosi. Jadi maka apakah kalau yang baik kita terima, kemudian yang buruk kita terima? Jangan sampai nanti hidup ini ada yang baik, ada yang buruk, atau ada yang punya kesalahan. Ya, konfliknya dalam bagus. Tapi itu masih kasih. Maksudnya, mani, salam ini. Masa kamu sih hanya menilai baik saja kita sedang-sedang. Jadi hati tidak berarti sekarang tidak berbaik. Kenapa seperti itu? Dari kedua contoh yang saya akan dari Juli, bahwa ternyata sekalipun ayat seorang yang teguh, sekalipun Al-Quran ditata jadikan orang yang benar dan beriman, tapi dalam rumah tangga juga ada juga salah. Itu memang tidak diceritakan, tapi fakta-fakta kehidupan siapa dia sampai sekarang tidak ada rumah tangga yang tidak terlepas dari masalah. Ada waktu sekarang, ada waktu dari suasana juga. Tetapi bagaimana supaya keluarga kita ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian berdua dalam ibadah keluarga kita ini, supaya perjalanan rumah tangga yang banyak warna-warni kehidupan ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama,
nanti pada hari yang ketujuh. Enam hari kita bekerja, tapi hari ketujuh harus beribadah. Dan yang kedua harus bersama di gereja. Karena kalau kita ke gereja, kita bertemu dengan teman-teman iman, komunitas-komunitas yang membawa kita kepada yang baik, bersekutu dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan di dalam ibadah itu kita mendengarkan itu. Jadi yang pertama, kalian harus dekati gereja, harus bersahabat dengan gereja, harus menganggap ibadah itu bukan sampingan. Tapi ibadah itu sesuatu yang prioritas. Berangkat berdua, duduk bersama di gereja. Kalau misalnya itu beribadah pasti mendengarkan firman Tuhan, pasti mendengarkan nasihat-nasihat. Jadi harus mengatakan suami beribadah, kita ibadah. Jika kita ada sesi, mau dan 7 silakan, mau dan 10 silakan, mau dan 9 silakan. Bukan ada gereja. Mama masih dari ini anak pernah lain, bapaknya berarti ada lain. Kita bersosialisasi, belajar bagaimana kita. Baik suka dan senang itu Allah gereja menjadi sama kita. Terbukti sekali kalian diberkati semua sahabat-sahabat di gereja datang. Itu tujuan kita bersama. Itu yang pertama. Sahabat yang kedua itu bersahabat dengan Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan ini bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang ke jalan kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita. Karena selalu membaca dengan Tuhan berkata kepada Kristus, waktu tongkat kepemimpinan beralih dari Musa kepada Yosua 1:7-1 berhenti dan berhenti, berhenti dan berhenti, berhenti dan berhenti sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian berjalan akan berhasil dan beruntung. Artinya melayani Yosua ini harus menjadikan firman Tuhan itu percayalah dari ini. Kalau kalian berikan bangun kamu di atas dunia, pasti Tuhan akan berkati. Pasti akan melalui kehadiran. Sesuatu harus bersahabat dengan kita. Yang ketiga, apa itu? Doa. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10, di situ diceritakan ketika ada satu rumah tangga mengalami konflik yang serius sekali, di mana waktu itu karena dia sering menangis, dia terluka karena kelakuan suaminya terkena. Dia sering menangis. Tolong dari jangan suka mendengar istri. Jangan suka membuat istri menangis. Tapi dari kanan, padahal dia takut, dia membuat istri si menangis. Tapi malah bertanya misalkan, kenapa kamu menangis? Bukan kamu ini sangat mencintai. Ya, kamu mencintai, tapi kamu berbeda.
jelas sekali dikatakan dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Luka batinnya itu, sakit hatinya itu, yang dia lagi dalam perbuatan, dia bukan lagi kepada Tuhan. Bagaimana marah ini? Bagaimana marah itu? Saya itu bertemu enggak. Jadi begitu berdua suatu saat ada masalah. Ya kan, sudah belum menangis-nangis. Sudah jangan direpotkan orang tua. Tidak lagi jangan sampai kita dibawa mereka sudah sangat berjasa bagi kita. Mereka sudah usia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Apapun masalah atau kalau itu ada, janganlah cerita kepada orang lain. Korban adalah seperti ini. Janganlah berstatus Kristus. Janganlah kita melakukan harus membawa masalah itu kepada orang tua menjadi tapi bawalah kepada Tuhan. Ya, jadi sebelum menikah beberapa puluh hari ada di sana di gereja pastor silakan kita berbagi dari partai kakak itu kalau sudah berbagi bahkan kalian saya akan semua kepada kami dalam doa apapun perkembangannya Bapa di surga yang sangat baik akan memberkati keluarga kalian. Apa yang sudah bersatukan dengan Tuhan jalannya bukan mulus. Tapi bagaimana supaya mereka itu yang sudah bersatukan dengan Tuhan bisa melewati waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya katakan yang pertama bersama dengan gereja. Dekat dengan gereja beribadah. Yang kedua bersahabat dengan Alkitab. Dan yang ketiga bersahabat dengan doa. Karena apapun masalah kita tadi Tuhan sangat menolong kita. Kalau tiga saat ini kalian pegang selama berjalan perjalanan, perbuatan kalian pasti diberkati oleh Tuhan. Bapa sekali dalam nama Tuhan Yesus, apapun sudah menyampaikan firman, mereka itu dihadiri mereka berdua. Di saatnya engkau akan melaksanakan berkat tinggal, engkau langsung berberkat dengan Tuhan. Apapun siap melaksanakan keberkatan kita ini dalam nama Tuhan Yesus